Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan sehat selalu, dan terus semangat untuk terus selalu berkarya. Nah, di sini ada bahan bonsai kelapa original ya. Ini dari jenis kelapa sayur ya. Dan akan saya lakukan untuk perawatannya. Perawatan apa yang harus dilakukan? Ini nanti ada dua perawatan ya, antara akarnya untuk mencari nutrisi, karena bisa dilihat di sini ya. Nah, ini udah tembus akarnya ya, ada dua akar nih. Nah, yang ini sudah akar serabutnya sudah ada. Lalu bagaimana untuk bonsai kelapa original T ini kalau sudah akarnya menembus? Nah, untuk saran saya, ini akarnya tidak usah dipotong, lebih baik dibiarkan saja. Dan untuk potnya ini kan dalamnya saya kasih koral ya, untuk pemberat ya, tidak roboh bonsai kelapanya. Namun berhubung pertumbuhannya ternyata akarnya sudah menembus, dan kembali ke teman-teman semuanya, seleranya bagaimana. Saran saya langsung diisi dengan tanah saja, atau bisa juga, nah ini ada toples yang berisi air ya, bisa juga dimasukkan ke toples yang ada airnya. Jadi mengkonsep bonsai kelapa original tapi menggunakan media air ya, karena akarnya sudah menembus. Nah, dengan demikian juga ada keunikan tersendiri ya. Nah, ada keunikan tersendiri, akarnya kelihatan di sini, dan dia akan tetap tumbuh dengan menggunakan media airnya. Atau bisa juga tadi seperti di awal ya, bisa diisi dengan tanah, potnya tanam saja, jadi dia nutrisinya akan lebih cukup daripada harus dipotong ya, sayang, nanti akan berpengaruh pada pertumbuhannya nanti malah. Dan perawatan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah akarnya tadi sudah dipindahkan ya ke media tanam, media air seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah seperti biasa, saya tapis, tidak jauh-jauh dari saya tapis ya. Nah, sekarang dimulai dari nih yang terlihat saja. Ini bagian pangkal pelepah, ini harus dilakukan penyayatan juga. Sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya ya, untuk merawat di bagian pelepahnya ya, tidak aneh-aneh, tidak muluk-muluk, hanya sekisaran penyayatan aja di bagian pangkal pelepah dan membuang tapisnya ya, dengan cara menyayat tapisnya lalu dibuang, potong, buang. Itu aja untuk membuat daun bonsai kelapa itu kecil atau kerdil ya. Sangat mudah sebenarnya membuat bonsai kelapa dengan daun yang kerdil, yang penting rajin melakukan penyayatan. Kalau tidak rajin melakukan penyayatan ya kembali lagi
pertumbuhannya akan kembali ke aslinya, itu akan tumbuh tinggi lagi daunnya. Jadi yang kita program untuk pengecilan daunnya akan sia-sia kalau tidak dilakukan perawatan saya tapis seperti ini. Jadi ada rekan saya juga ceritanya membuat bonsai kelapa, ya, penasaran dia pengen membuat bonsai kelapa, dan karena juga ingin punya juga, namun caranya kurang begitu paham cara membuat daun itu bisa kecil tuh bagaimana sih gitu. Ya, setahunya hanya ditanam saja di pot dan ditunggu-tunggu pertumbuhannya, ternyata daunnya kok nggak mau kecil katanya gitu. Ini sambil sharing-sharing ya, biar bisa dijadikan pengalaman dan pembelajaran dalam membuat bonsai kelapa. Nah, tekniknya sangat mudah, hanya melakukan seperti ini aja, rajin melakukan membuang tapisnya, atau apa yang disebut ya, mungkin setiap daerah beda-beda ya. Tapis itu apa? Ada yang bilang tepes, nah, ada yang bilang tapis, ada juga ya yang jelas adalah selaput yang membungkus tunasnya ini. Nah, ini dia tuh. Jadi pembungkusnya ini harus dibuka ya. Setelah dilakukan penyayatan seperti ini, di sebelah yang satunya, lah, ini kenapa kok harus ditekuk-tekuk seperti ini ya? Ini tujuannya sebenarnya untuk mempermudah kita melakukan penyayatan di bagian sini nih. Jadi harus dilakukan pelenturan atau ditekuk seperti ini. Nah, biar dia terbuka nih, baru disayat. Dia akan lebih mudah kita melihat karena tidak ada penghalang dari daun yang sebelumnya ini. Nah, oke, sayat aja pelan-pelan ini, kalau kurang ya, terlalu khawatir, pelan-pelan saja agar tidak menembus daunnya, tidak menembus tunasnya ini. Setelah disayat kanan kiri kan, nah tinggal tarik aja seperti ini tuh. Tarik pelan-pelan sambil dipotong. Nah, ini sudah lepas sendiri ya, lepas sendiri nih. Oh, inilah yang membuat daun bonsai kelapa itu tidak mau kecil ya, kalau ini tidak dibuang. Jadi kalau ininya dibuang, maka ya daunnya itu mau kecil. Sering tumbuhnya dari bonsai kelapa ini, maka daunnya nanti akan tumbuh kecil hingga daun yang diprogramkan untuk daun kerdil itu bisa kita dapatkan. Nah, ini pelan-pelan ini untuk melenturkan di bagian daun yang dekat tunas nih. Jangan sampai nanti tunasnya ikut patah ya. Kalau ingin tidak patah ya ini dipegang di bagian pangkal sini nih, pegang yang erat, baru ini ditekan, nah kan melengkung nih pelepahnya. Tuh, baru dia mau terbuka tuh kan. Ya,
sangat mudah ya. Jadi untuk saudara-saudara semuanya yang ingin membuat bonsai kelapa kurang lebih seperti ini ya contohnya. Untuk yang sudah lama dalam budidaya bonsai kelapa, perawatan seperti ini sudah tidak asing ya. Jadi bisa dibantu untuk saudara-saudara yang baru memulai atau ingin membuat bonsai kelapa ya. Bisa dibantu sharingnya, cara-caranya, bagaimana cara membuat daunnya itu kerdil. Oke, semoga bermanfaat ya. Sedikit berbagi pengalaman dalam membuat bonsai kelapa ini. Dan semoga saudara-saudara semuanya selalu sehat ya, semangat terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam berusaha, dan juga disertai doa. Demikian, dan jangan lupa untuk saudara-saudara semuanya bisa dibantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar bisa berkembang untuk channel ini dan bisa berbagi terus pengalaman-pengalaman dalam membuat bonsai kelapa. Baiklah saudara semuanya, demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.